gue sesalin itu, ngapain gue ngomong sama lu ngasih tahu kamu tuh harus menahan berdiri, jangan langsung ke sosmed, apa-apa terus dibicarakan dulu. Di situnya sih lebih ke sana, tapi dia sebagai model di Single Raja yang apa sih ini nggak ada nyesel sih, karena jujur ya puas dengan konsep secara model video. Iya. Mas Ian, Mas Mauldi, ada Raja sendiri siap nggak ke depan dengan kontroversi yang ada ke depannya nih? Ini kan Fadel dengan posting itu kan mulai ada kontroversi ini sih. Nah, siap nggak sih Raja sendiri? Kontroversi yang ya ini kan dengan berita Fadel meng-up seperti ini kan ya, Fadel komplain akhirnya jadinya ada kontroversi kan. Oh ya mau nggak mau, karena kan itu bukan kita yang menghendaki ya. Artinya dia yang memposting, dia yang membuat video, dia yang beropini, dia yang mempunyai pikiran sendiri. Respon orang publik seperti apa, ada yang bilang gimmick, ada yang bilang settingan, ada yang bilang bla bla bla. Terus ada juga tanda kutip yang menghujat dia juga. Ya udahlah, itu sudah terjadi. Mau digimanain, ya udah kita jalanin dan hadapi aja. Itu proses kayak di postingan gue di Instagram gue, hadapi dan jalani udah. Tapi tidak mungkin nggak mungkin ya. Tapi berharap ke depan udahlah gitu loh, udah lalu kamu tuh orang yang punya talenta besar banget. Sayang itu aja. Tapi Raja sendiri puas dengan hasilnya? Kalau hasil puas, hasil dari klipnya. Oke, thank you. Foto dong. Ini penting. Penting. Udah siap belum? Ya, yuk. Udah siap? Siap. Iya, ini di akhir tahun Raja mengucapkan buat seluruh pencinta musik Indonesia, khususnya pencinta musik Raja juga, dan para netizen, para media. Enggak yang itu, jadi kepotong kan? Tadi dong. Iya tuh. Lagi berunding. Ulang. Ya, ulang. 3, 2, 1. Gue mewakili teman-teman Raja mengucapkan terima kasih buat kalian semua pencinta musik Indonesia tanah air, khususnya pencinta musik Raja, buat teman-teman media, buat para netizen, Rajaku dimanapun kalian berada, buat semua para pendukung dan pembenci. Yes, ingat kata ini, ingat ya, nanti ingat. Yuk, 1, 2, 3. Makasih. Ya, jadi jatuhnya sih gue menyayangkan dia, Sendela menyayangkan bahwa ini kan jadinya jadi buah simalakama, jadi ataupun senjata makan tuan jadinya ya. Karena kalau nggak salah Seno ya yang ngirimin gue linknya, gue tadinya nggak tahu ya, karena gue maaf kata maksudnya belum follow lah gitu, jadi gue nggak tahu. Nah dikirimin, gue baca, gue dengerin, guys ada apa nih, terus gue baca, ya hampir lebih dari 50%, 60% itu jadi kayak apa ya, dia setuju gitu loh dengan perlakuan ini, padahal kami tidak ada maksud ke sana, tidak ada menyuarakan. Kami tidak ingin menggiring publik, menggiring opini bahwa Fadel tuh stiker itu, enggak. Tapi karena dia mengakui, dia merasa kecewa di situ, akhirnya netizen berbalik, ya akan akhirnya jadi sayang. Gue jujur ya, pas kayak gitu melihat membaca gitu, gue miris. Jujur miris, karena apa? Ini nggak apa-apa, gue bilang aja, Fadel ini seumur anak gue, jadi gue berhadapan tuh kayak menghadapin anak. Beneran loh. Betul. Ya, betul. Jadi gue sebenarnya mau menganggap dia musuh, gimana ya? Karena mungkin Fadel ingat ya, abang ngomong, dia manggil gue abang sih, bukan om, bagusnya. Jadi gue masih berasa muda. Jadi dia manggil gue abang, dia sopan. Jadi gue melihat dia kayak gitu, terus pas gue tanya tadi yang kayak tadi gue bilang usianya berapa, gue langsung ingat gue anak gue nih. Gue kasih tahu, kamu kemarin itu begini-begini, mungkin orang tuh marah tuh karena sikap kamu begini, makanya kamu dibilang gak beretitude dan lain-lain. Tapi aku benar om, abang, aku kan benar bang, aku gini-gini. Benar, apapun yang kamu lakukan itu kamu benar. Tapi musuh atau lawan kamu ini jauh lebih senior, pasti akan orang bilang kamu kurang ajar. Ya, lebih menasehati ke dia. Karena apa? Gue balik lagi, ini orang punya bakat, ini anak keren gitu loh. Kenapa dia akhirnya rusak gara-gara sikap dia yang frontal, agak arogan sih. Ya gini loh, kita ingat masa muda aja. Seusia kayak dia pasti, jangankan seusia dia, sampai sekarang gue juga kalau ada yang nyalain sumbu pasti kebakar. Tapi setidaknya kita berpikir dulu, kita coba untuk cerna dulu. Nah dia lost dari sini langsung gini. Dia intinya buat dia merasa kalau dia merasa benar, dia akan lawan. Nah
itu yang gue bilang Del, kalau bisa jangan kayak gitu. Gue sih kayak gitu, lebih apa ya, itu tadi balik lagi gue lebih menasehati. Tapi ya untuk memasang stiker non ya oke, itu mungkin ada alasan sendiri nggak? Jadi itu yang tadi gue bilangin bahwa ini tuh bagian dari create biar lebih menarik. Menarik akhirnya orang ingat ke apa sih ini? Bukan ingat ke kebun sana, bukan, tapi ingat visualnya dia di dalam video klip apa sih ini diarahkan banget ke Bruno Mars, ya jujur, diarahkan banget. Dia memang pakai rompik kemeja kotak-kotak merah diikat, terus pakai rambut dia disengaja digituin juga, diarahkan ke situ. Nah, tidak cukup sampai di situ. Bruno Mars ini punya single Lazy Time. Itu tuh monyet gambar itu. Nah, kita mencoba untuk minimal fansnya Bruno Mars tahu, wah anjir Fadel bener-bener Bruno Mars banget, ke situ. Bukan bermaksud yang lain-lain. Mau dari konsep juga berarti Bang? Udah kesana. Nah, itu dibicarakan oleh si manajemen. Gue menonton dia saat dia lagi take, gue dengar segelintiran tapi kelihatannya ketawa-ketawa nih. Ya udah, gelinding aja. Di saat editor klip menjadikan, gue review, gue lihat, gue sempat ini juga sih, ini nggak ya? Terus kata manajemen gue, kata Mas Modi juga, kata anak, kan sudah oke. Oh ya udah, nggak apa-apa. Dan Fadel itu nggak tahu ya Bang? Fadel itu udah tahu. Nah, Fadelnya memang tidak ada di tempat. Sorry, bukan tidak ada di tempat, dia lagi di studio, di dalam, dia lagi take. Di dalam take, kita lagi smoking di luar. Gitu. Jan, ini artinya itu bagian dari kreatif gitu. Kreatif, murni kreatif, tidak ada maksud dan lain, tidak ada maksud dan tujuan yang lain. Nah sebenarnya kalau si Fadel juga nggak ngasih statement di feednya dia itu, orang nggak ada yang ini. orang juga mungkin nggak tahu karena di situ kan boleh dilihat ya di video klipnya itu hanya beberapa detik doang sebenarnya, cuma buat lucu-lucuan doang mungkin ya. Buat itu tadi balik lagi buat mengarahkan publik, minimal fans yang Bruno Mars. Oh bener ya Fadel memang kesini gitu. Tapi ini Mas, kan ini itu gerakan dance-nya yang getar itu kan ya di-mention lagi. Nah kan gerakan itu udah jadi lelucon nih sama netizen. Kenapa itu di-mention lagi itu bakalan gua nggak tahu jujur, karena gua tidak bertuhan dengan netizen. Mohon maaf, gua tidak bertuhan dengan netizen. Gua tahu dia getar itu di saat di studio lagi take. Anak gua bikin video, terus Cinderella juga bikin tok-tok juga. Gaya gitu, ini aja pakai di situ. Gue minta sama si siapa kameramennya, director. Gue minta tag yang ini harus dimasukin. Gitu. Tapi gue tidak tahu sebelumnya. Jujur ya, mungkin ya memang faktanya gue nggak tahu dia punya getar itu yang jadi yang memang cirinya si Fadel gitu-gitu kan. Nah, robot-robotan. Mas, tapi maaf nih sebelumnya, banyak juga beberapa netizen yang ngomong kalau ini salah satu marketing katanya, salah satu untuk tiga marketing katanya untuk salah satu untuk naikin, karena kan Fadel itu salah satu yang kontroversial. Itu wajar sih, makanya gue tidak terlalu merespon karena itu wajar. Apapun yang kita lakukan, kita sebagai public figure kayaknya salah aja kalau tidak sesuai yang mereka mau. Makanya kalau tadi kan kenapa Raja dengan koplo kayaknya nggak sesuai musik Raja, ya jangan salah, inilah berarti Raja. Jadi gini, gue mau ngasih pesan, apapun yang disuguhkan oleh band kesukaan kalian ataupun band yang ada di Indonesia, itulah dia. Itu karakter mereka mau dengan roncong, mereka dengan jazz, mereka dengan siapa, ada juga yang berkolaborasi dengan luar negeri, ya itulah mereka. Jadi bukan itu warna, kok beda warna, enggak. Dan satu lagi juga, kita dalam membuat musik ibarat apa ya? Mungkin kalau jangankan tukang yang di dapur bikin sambal. Musik apalagi, jangankan musik, kebalik deh. Jangankan musik, tukang sambal yang di dapur, teteh-teteh kita yang suka bikin aja kadang rasa berbeda tiap hari. Jadi nggak bisa stay di situ terus, nggak bisa. Tapi kan garis besarnya ada, karakter aja yang tetap ada. Tapi untuk yang tadi balik lagi, berarti benar ya nggak ada pergimik-gimikan dengan si Fadel untuk menaikkan lebih kreatif, lebih kreatif. Kita sih jujur tulus gitu, nggak tahu deh yang di sana. Kita lebih kreatif, lebih ke kreatif kita, ke create kita. Karena yang gue bilang tadi, bahwasanya kita lagi fokus loh ke single kita. Gila, nggak gampang bikin satu lagu, nggak gampang mengkolaborasikan, mencampurkan dua jenis genre musik, itu nggak gampang.
gua aja Mas Moli suka ribut, sama dia juga suka gontok-gontokan, nggak gampang untuk menjadi sebuah lagu. Nah kita lagi fokus ke situ, kita nggak pengen ini diganggu oleh yang lain-lain gitu loh. Ya akhirnya kan, tapi faktanya sampai sekarang juga kan media mempertanyakannya ke situ, bukan mempertanyakan apa sih akhirnya. Kan sebenarnya di musiknya aja udah gimmick tuh. Apa sih? Ngulik. Nggak tahu detail kita kayak gitu. Nah setelah terjadi nih, balik lagi dia seperti dulu dengan kasus. Nyesel gak sih Mas? Kayak maksudnya milih dia. Gue bukan menyesal tapi menyayangkan. Musuh kamu pertama kan kalau di kita kan sebutnya anak-anak kan nyai gitu kan, netizen. Lu sekarang mau ngajar aja lagi, yakin gitu kan istilahnya. Dan satu yang gue bilang tadi, untuk menghindari image Fadel itu orang yang bermoral, orang yang tidak melanggar etika, tahu sopan santun, ya mendingan jangan. Karena kan biar gimana pun Fadel kan tadi gue bilang kayak anak gue umurannya. Masa lu mau ngelawan kayak bokap juga sih, mau nyokap kan nggak asik. Harusnya dia bisa menyikapi lebih bijak. Itu. Kalau memang dia ada bumerang buat itu benar tuh. Atau ada ini Mas, ada di balik Fadel yang ngompor-ngomporin gitu, bisa sebelumnya gimana ngeliat Mas Ian atau Mas Moli? Maksudnya pas saat syuting juga ya atau sekarang ini kan dari dulu sampai sekarang. Karena gini, Fadel kan bukan manajemen raja, satu jarak tinggal juga jauh, kita tidak pernah berkomunikasi. Maksudnya setelah syuting kita nggak ada komunikasi lagi. Udah bubar setelah syuting. Karena memang di situ doang kita ininya. Tapi ada keinginan gua untuk yang tadi gua bilang, kamu tuh sayang loh, gerakan kamu disukain orang. Terus musik yang dipakai orang punya orang kan gak asik. Mendingan kamu kenal sama kita punya bisa bikin musik, kita punya studio. Oke, tunggu aja. One day kita akan coba cari kreatif untuk bikin musik. Kamu upload deh itu gerakan kamu. Jadi kita pengen rangkul dia malah. Makanya gue tuh gini, gue suka banget sering berpikir. Gue tuh sebenarnya sih nggak mau baper. Gue nggak mau peduli dengan ocehan orang di sosmed, tapi gue suka iseng juga kadang sekali. Kasihan gue bilang, sayang, ini anak balik lagi punya talenta dia kuat loh. Ibarat raja tuh menyanyi, kita udah senior, dia kuat dengan karakter dia, gerakan dia, dan untuk melakukan itu nggak semua orang bisa. Yakin gue, karena staminanya gila, staminanya gila itu. Gue ngeliat dia take aja keringatan banget. Gue tanyain dia capek ya? Iya bang, emang kayak oke, tapi kamu bertahan keren. Nah, Mas, mungkin setelah ini akan ada pertemuan kah untuk ngobrol baik-baik ke depannya seperti apa? Karena kan makin kesebar kan malah orang bukan fokus ke apasinya tapi lebih ke masalahnya. Gue udah bilang sih sama manajemen, kalau bisa habis ini coba ajak panggil dia ke studio kita kayak atau apalah gitu. Gue udah bilang kok. Karena gue balik lagi sih menyayangkan dianya. Jujur, kalau raja udah biasa, gue udah makanan gua kok yang begini-begini udah biasa lah. Tapi gue sayang dia panjang, karirnya masih panjang, masih muda banget, karirnya masih panjang.